Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita yang berkenaan dengan tafsir Al-Qur'an yang sedianya sebelumnya kita laksanakan di hari Kamis malam Jumat di Masjid Da'watul Khair, dan sekaligus teman-teman pada saat itu melaksanakan buka puasa bersama. Namun kemudian karena adanya pandemi COVID ini, kegiatan yang demikian dihentikan untuk sementara waktu. Akan tetapi kemudian dakwah kita tidak boleh berhenti. Aktivitas kita terhadap talabul ilmi atau menuntut ilmu di jalan Allah ini tidak boleh berhenti. Oleh karena itu kemudian kami kemarin bersepakat untuk melanjutkan pengajian ini melalui jalur video seperti ini yang nanti kemudian akan direkam dan kemudian kaum muslimin nanti bisa mengaksesnya melalui internet gitu kan. Bagi yang tidak sempat untuk mengakses, masih bisa diakses karena kemudian file video ini masih tersimpan insyaallah di internet. Dan pertemuan terakhir yang kemarin kita lakukan, ayat yang kita bahas adalah surah Al-Baqarah ayat 195 yang berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan, yang mana Al-Qur'an membahasakannya dengan istilah at-tahlukah. Dan kemudian sudah kita bahas kemarin salah satu qaul atau pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya tentang perbedaan tahlukah dengan al-halak. At-tahlukah yaitu kebinasaan yang kemudian mungkin untuk dihindari, yumkinut taharruz min. Sebab kebinasaan yang kita mungkin bisa menghindarinya itu at-tahlukah. Adapun kemudian al-halak yaitu kebinasaan yang kita nggak bisa menghindari. Kita sudah jalan hati-hati, waliyadzubillah gitu kan, sudah berjalan hati-hati, namun kemudian ketika Allah mentakdirkan ada bangunan runtuh dan lain sebagainya, kemudian seseorang dia tertimbun di bangunan tersebut. Nah ini yang kemudian tidak bisa dihindari. Adapun kemudian sebab kebinasaan, sebab kehancuran yang bisa dihindari, maka kewajibannya adalah hindari, karena Al-Quran sudah menyebutkan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Dan ini yang kemarin sudah kita bahas. Dan berkenaan dengan kondisi saat ini dan hampir seluruh dunia yang secara global sedang dilanda wabah pandemik seperti ini, maka ini kesesuaian ayat dengan kondisi saat ini adalah sebisa mungkin kaum muslimin itu menghindari sebab kebinasaan ini. Itu sebab kebinasaan akibat wabah ini dihindari. Pakar-pakar epidemiologi sudah menyampaikan dengan penelitian, riset mereka, dan kemudian kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bidang ilmu mereka, bahwasanya sebab-sebab perpindahan penyakit COVID ini terdapat pada aktivitas berkerumun. Maka dalam hal ini perintah dalam syariat hindari aktivitas berkerumun ini, meskipun kemudian aktivitas berkerumun ini dimaksudkan dan ditujukan untuk perkara-perkara yang nilainya ibadah, maka aktivitas berkerumunnya yang kemudian dihindari, sedangkan ibadahnya masih bisa dilakukan gitu.
ketika kemudian masih ada resiko tinggi perpindahan penyakit di satu tempat gitu kan, maka tidak beraktivitas sholat berjamaah bukan berarti tidak sholat gitu loh. Artinya sholat masih tetap dilakukan, sementara kemudian sifat pelaksanaan sholatnya itu secara berjamaah itu yang kemudian untuk sementara. Saya ulangi lagi, untuk sementara, bukan kemudian untuk selamanya. Hingga kemudian tidak ada istilah penutupan masjid. Artinya masjid tidak ditutup, hanya saja masjid dialih fungsikan dari tempat beribadah yang semula dilaksanakan di masjid dilakukan di rumah masing-masing. Dalam rangka apa? Landasan dalilnya surah Al-Baqarah ayat 195 ini tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mendatangi sebab kehancuran, sebab kebinasaan yang bisa dihindari, yang Al-Quran menyebutkannya at-tahlukah. Adapun halak, kehancuran, ini nggak bisa dihindari gitu kan. Manusia sudah mengupayakan dirinya untuk bisa terhindar dari sebab itu lakukan. Ketika kemudian Allah mentakdirkan, maka itulah yang terbaik yang kemudian Allah inginkan terhadap hambanya. Bukan sebaliknya, tidak ada upaya untuk menghindari, malah justru kemudian didatangi. Ketika kemudian hancur, binasa di situ, maka yang demikian ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan di dalam Al-Qur'an. Adapun kemudian pembahasan kita hari ini, insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu surah Al-Baqarah ayat 196 yang berkenaan dengan perintah Allah untuk pelaksanaan haji dan umrah. Ayat ini panjang, ada banyak pembahasan, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita hanya membahas satu pembahasan saja yang terkandung di dalam ayat ini yang berkenaan dengan hukum haji dan umrah, insya Allah. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu kalam Allah Azza wa Jal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in uhsirtum, jika kalian terhalangi, famastaisara minal hadi, maka kemudian tebuslah haji kalian yang tidak jadi dilaksanakan atau umrah kalian yang tidak jadi dilaksanakan itu dengan menyembelih al-hadi, hewan hadiu. Jadi hewan sembelihan yang kemudian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Makkah. Nah, nanti pembahasan tentang tempatnya itu di mana hadiu ini insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Janganlah kalian cukur rambut kalian itu sampai kemudian hewan hadiu ini tiba di tempatnya untuk disembelih. Ini merupakan aturan tahallul haji, itu harus disempurnakan dahulu penyembelihan hewan hadiunya. Faman kana minkum maridha, barang siapa dari kalian yang itu kemudian sakit, au bihi adzam min ra'sihi, atau kemudian ada sesuatu yang menyakitkan, mengganggu di kepalanya. Adzam min ra'sihi ini nanti akan kita baca sabab nuzulnya, yaitu berkenaan dengan kasus Ka'ab ibn Ujrah, sahabat Nabi yang kemudian di rambutnya itu banyak kutunya. Insyaallah nanti akan kita baca hadisnya. Hingga kemudian boleh dicukur, namun harus menyembelih kambing untuk membayar fidyah. Maka Allah jelaskan di sini fa fidyatum min siyamin. Maka hendaknya dia bayar fidyah dengan melaksanakan puasa, au sadaqatin, atau dengan membayar sedekah, memberi makan orang miskin. Nanti akan kita bahas ini rinciannya. Au nusuk, atau kemudian menyembelih hewan. Nah, ini insyaallah akan kita bahas nanti ya. Puasanya itu bagaimana, sedekahnya bagaimana, dan penyembelihannya itu bagaimana. Fa'idha amintum, jika kalian sudah aman. Nah, ini kembali kepada awal ayat tadi. Idza uhsirtum, kalian terhalangi, tidak aman untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Termasuk kemudian
saat ini pemerintah otoritas setempat, pemerintah Saudi melarang kaum muslimin untuk masuk untuk sementara. Nah, ini kan terhalangi kaum muslimin ini. Bagi yang kemudian sudah berniat haji dan umroh, sudah menggunakan kain ihram sampai kemudian di Mekah ternyata kemudian dihalangi dan kemudian disuruh pulang gitu kan, maka bagi dia nanti menyembelih hadyu. Nah, ini sekarang kelanjutan ayatnya, fa idza amintum, kalau sudah aman gitu kan. Kalau sudah aman, nah di sini Allah menyebutkan bahwasanya pelaksanaan ibadah itu ada yang kita melaksanakan ibadah dengan tenang tanpa ada halangan, kondisi yang tenang tanpa halangan, dan ada kondisi yang kemudian kita terhalangi dari ibadah. Dan syariat punya aturan terhadap dua-dua keadaan ini. Keadaan di mana kemudian kondisi seseorang beribadah tanpa halangan, ini para ulama menyebutnya dengan azimah, dan ada kondisi seseorang kemudian terhalangi dalam melakukan ibadah dan dia harus melakukan ibadah dengan sifat-sifat tertentu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya biasanya itu sifatnya itu lebih ringan ibadah tersebut. Nah, ketika seorang muslim melakukan ibadah dengan sifat yang lebih ringan karena adanya sesuatu yang menghalanginya, para ulama sering menyebutnya dengan istilah rukhsah atau keringanan, fa idza amintum. Nah, di sini fa idza amintum mengindikasikan bahwasanya memang pelaksanaan ibadah itu ada dua keadaan. Ada pelaksanaan ibadah dengan adanya halangan dan pelaksanaan ibadah tanpa adanya halangan. Nah, di sini Allah menyebutkan fa idza amintum ketika dalam keadaan aman, yaitu pelaksanaan ibadah yang sudah aman, tidak ada halangan. Allah menurunkan ayat di sini, ayat tamattu, faman tamatta'a bil umrati ilal haji, barang siapa yang mau bertamattu dengan pelaksanaan umrah terlebih dahulu baru kemudian haji gitu kan. Famastaisara minal hadi, dia juga wajib untuk membayar tebusan berupa penyembelihan hewan hadyu. Nanti permasalahan umrah atau haji tamattu ini insya Allah akan kita sampaikan juga secara lebih terperinci. Faman lam yajid, kalau nggak dapat hewan hadyu bagi yang tamattu tadi, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Boleh bagi dia untuk menggantinya dengan puasa 3 hari ketika masa haji, wa sab'atin ditambah 7 hari idza raja'tum, ketika sudah pulang dari tanah suci. Tilka asyaratun kamilah, inilah 10 hari yang sempurna, 10 hari yang genap sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini berlaku bagi mereka yang kemudian bukan penduduk Masjidil Haram. Artinya dia pulang gitu kan. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah karena semua ini Allah jadikan untuk satu tujuan. Apa? Takwa kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah. Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam melaksanakan ketakwaan, yaitu melakukan perintah Allah, terkadang ada halangan. Ketika terjadi halangan dalam melaksanakan perintah Allah, apa yang harus dilakukan? Ini kemudian aturannya Allah jadikan. Nah, puasa kemarin sudah kita bahas juga. Allah wajibkan puasa, tapi ada kalanya kondisi tertentu seseorang terhalangi dari puasa, maka Allah jadikan ini aturannya loh. Kalau ada halangan, puasanya begini. Sudah Allah jadikan rukhsah itu. Wattaqullah, tujuan utamanya dari ini semua kita tetap bertakwa, tetap menjalankan perintah Allah. Kemudian apa? Wa'lamu, dan ketahuilah bagi mereka yang tidak bertakwa itu apa? Annallaha syadidul iqab. Allah itu sangat keras azabnya atau hukumannya. Ini sekilas makna ayat ini yang kita baca, yaitu ayat 196. Insya Allah akan kita pelajari penggalan ayat yang pertama, yaitu perintah Allah di awal ayat, wa atimmu, sempurnakanlah. Tamam itu sempurna.
sempurnakanlah apa? Haji dan umrah. Al-hajja wal umrata lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan haji dengan umrah. Dari sini kemudian para ulama tafsir berpendapat, dan ini pendapat mayoritas para ulama tafsir maupun kemudian fikih, bahwasanya haji dan umrah itu wajib, fardu ain bagi yang mampu. Untuk yang haji nggak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat ijma bahwasanya haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Hukumnya itu wajib bagi yang mampu. Adapun kemudian umrah, terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah dia wajib juga bagi yang mampu, atau kemudian bagi yang mampu dia sunnah, gitulah. Terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya ibadah umrah itu wajib bagi yang mampu sama dengan ibadah haji. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau Ma'alimut Tanzil. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, "Wakhtalafu fi wujubil umrah." Para ulama mereka berpendapat tentang kewajiban umrah. Fadhahaba aktsaru ahli ilmi ila wujubiha. Sebagian besar ulama berpendapat, aktsar kata beliau, sebagian besar, kebanyakan, mayoritas, berpendapat bahwasanya umrah itu wajib. Itu wajib apa? Bagi yang mampu. Wa huwa qaulu Umar. Ini adalah pendapatnya sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab, wa Ali, dan kemudian sahabat Ali ibn Abi Thalib, wa ibn Umar, dan putranya Umar bin Khattab yaitu Abdullah ibn Umar. Wa ruwiya an ibn Abbas annahu qala, dan kemudian diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya beliau ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, innal umrata laqarinatul hajji fi kitabillah. Umrah itu adalah penyerta yang Allah sandingkan bagi haji di dalam Al-Quran. Ketika Allah sandingkan umrah itu dengan haji di dalam Al-Quran, maka kemudian hukumnya pun juga bersandingan. Ketika haji itu wajib bagi yang mampu, umrah pun juga demikian, dia wajib bagi yang mampu. Qala Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan kemudian sempurnakanlah umrah. Ini tadi pendapat para sahabat. Adapun para tabi'innya siapa? Wa bihi qala Atha. Yang pertama adalah Atha ibn Abi Rabah, wa Mujahid huwa ibn Jabir, kemudian Tawus huwa ibn Kaisan, dan kemudian Qatadah. Tiga yang pertama tadi Atha, Mujahid, Tawus, ini murid-muridnya Abdullah bin Abbas di Mekah. Kemudian Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, tabi'in di Basrah. Kemudian Sa'id ibn Jubair. Imam Sa'id ibn Jubair ini muridnya Abdullah bin Abbas juga di Mekah. Sebelumnya beliau di Kufah karena kemudian ada konflik di sana yang disebabkan oleh gubernur yang zalim pada saat itu, Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Sa'id ibn Jubair kemudian berpindah ke Mekah, dan di Mekah beliau banyak menimba ilmu dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini pendapat-pendapat dari para salaf, baik para sahabat maupun kemudian para tabi'in, yang menyebutkan bahwasanya umrah itu wajib bagi yang mampu. Pendapat ini yang kemudian dipilih oleh para fuqaha, di antaranya wa ilaihi dhahaba ats-Tsauri. Ini dari kalangan atba'ut tabi'in generasi yang ketiga, yaitu al-Imam Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri, kemudian Wasy-Syafi'i dan al-Imam Asy-Syafi'i fi ashahhi qaulaihi, dalam salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan darinya. Dalam hal ini al-Imam Asy-Syafi'i pernah berpendapat
dengan dua pendapat berkenaan dengan ini. Yang satu berpendapat sunnah, yang satu kemudian berpendapat wajib. Dan yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Imam Al-Baghawi adalah ulama tafsir bermadhab Syafi'iyah. Beliau mensahihkan pendapat Imam Syafi'i yang sahih dalam permasalahan ini adalah Al-Imam Syafi'i memandang umrah itu wajib bagi yang mampu, sama seperti haji. Wa dhahaba qaumun ila annaha sunnah. Adapun pendapat yang kedua, umrah itu hukumnya adalah sunnah. Wa huwa qaulu Jabir. Di antara para sahabat yang berpendapat demikian adalah sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Adapun di kalangan para fuqaha, ahli fikih yang berpendapat bahwasanya umrah itu sunnah, tidak seperti dengan haji, yaitu pendapatnya Al-Imam Malik dan yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi di sini, wa ahlul Iraq. Ketika dikatakan ahlul Iraq, maka yang dimaksudkan adalah para fuqaha yang ada di Irak, yaitu ahlul ra'yi, yang mana mereka menimba ilmu fikih dengan metodenya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berada di Kufah. Artinya ini adalah istilah lain bagi madhab Hanafiyah. Ini pendapat yang kedua tadi yang dipegang oleh Al-Imam Malik dan para ulama Hanafiyah yang berada di Kufah, bahwasanya umrah ini dia tidak wajib. Adapun masing-masing pendapat ini memiliki hujjah, argumentasi berupa dalil, di antaranya yaitu pandangan mereka terhadap ayat ini. Jadi mereka berbeda pendapat, ayat ini apakah menunjukkan kewajiban ataupun tidak. Kalau kemudian kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Jadi umrah di sini ketika disandingkan dengan haji, apakah hukumnya sama? Pendapat yang kedua yang menyatakan sunnah tadi tidak sama di sini. Kenapa kok kemudian tidak sama? Karena perintahnya ini bukan pelaksanaan haji, tapi penyempurnaan ibadah haji, gitu loh. Penyempurnaan ibadah haji artinya kalau sudah masuk di dalam ibadah haji wajib disempurnakan, dan kalau sudah masuk di dalam ibadah umrah wajib disempurnakan. Artinya sudah masuk ihram, sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, memakai pakaian umrah, dan kemudian sudah melewati miqat, kewajibannya itu di situ. Tapi kewajibannya tidak terletak pada memulai ibadahnya. Kalau untuk memulai ibadahnya, kewajiban ini ada di dalil lain yang menyebutkan hanya haji saja, yaitu di surah Ali Imran Allah berkalam, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Bagi Allah ada kewajiban yang harus dilaksanakan manusia, 'alan nas kata Allah itu. Walillah, lillah dia menjadi hak bagi Allah, 'alan nas menjadi kewajiban bagi manusia. Apa itu? Hajjul baiti, pelaksanaan haji dengan mendatangi Baitullahil Haram. Bagaimana? Man istata'a ilaihi sabila, yang mampu melaksanakan perjalanannya. Di sini kemudian Allah hanya menyebutkan haji saja, umrah enggak gitu. Nah ini pendapat kedua tadi yang menyatakan sunnah, dalilnya itu. Ini haji saja yang diwajibkan, umrah enggak disebutin, gitu loh. Umrah enggak disebutin. Adapun kemudian ayat ini, perintah Allah bukan alaikum bil haji wal umrata lillah, tidak, tapi atimmu, sempurnakan. Kalau kemudian dikatakan sempurnakan, yang menjadi kewajiban adalah penyempurnaannya. Penyempurnaan itu wajib sejak kapan? Sejak dimulai. Bukan pertama kali memulainya. Nah, pertama kali memulainya itu hanya wajib bagi haji. Adapun umrah tidak. Meskipun orang itu mampu gitu kan dalam melaksanakan umrah, tapi kemudian dia tidak umrah, maka tidak berdosa baginya, menurut pendapat yang kedua ini tadi. Adapun kemudian pendapat yang pertama, dalilnya apa? Dalilnya ya ayat ini juga, tadi kan sudah disampaikan Abdullah ibn Abbas. Dalilnya adalah ayat ini. Wa atimul hajja wal umrata lillah.
Jadi haji dan umrah itu disandingkan. Karena haji itu wajib, umrah pun juga wajib. Tapi tadi disanggah oleh pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan yang wajib itu perintah menyempurnakan, bukan perintah untuk pelaksanaan ibadah tersebut dari awal. Nah, ini tadi argumentasi kedua pendapat tersebut. Nah, pendapat pertama menjawab gitu kan. Jawaban dari pendapat yang pertama adalah ayat puasa yang sudah kita baca dahulu gitu loh. Nah, di situ ada kata-kata atimmu juga, sempurnakanlah. Nah, di dalam ayat 187 mungkin kita bisa mereview kembali ya. Balik lagi kaum muslimin yang pegang Al-Qur'annya sekarang, balik lagi coba dibuka surah Al-Baqarah ayat 187 ketika Allah berkalam uhillalakum lailatas siyam. Allah menghalalkan bagi kalian di malam hari bulan puasa lailatas siyam arrafathu ila nisaikum, melakukan hubungan badan dan perkara-perkara lainnya yang kemudian bernuansa syahwat yang dihalalkan antara suami istri gitu kan. Ila nisaikum, kepada istri kalian, bukan istri orang gitu kan. Ila nisaikum di sini Allah tegaskan di sini. Boleh. Nah, perhatikan di ayat ini kemudian ada perintah Allah, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, perintah atimmus siyam di sini sama seperti tadi atimul hajj wal umrah, sempurnakanlah haji dan umrah. Nah, perintah atimmus siyam ini, menyempurnakan puasa ini tidak dalam rangka kewajiban hanya menyempurnakannya tapi tidak dari awal. Artinya ungkapan atimmus siyam, ungkapan atimmu gitu, ketika kemudian ditegaskan pada satu amal ibadah, tidak serta-merta kemudian artinya itu orang sudah masuk ke ibadah tersebut baru kemudian disempurnakan, tidak. Tapi dalam ayat ini atimmus siyam ini adalah perintah kewajiban berpuasa dari awal gitu. Mulai dari awal hingga kemudian Anda sempurnakannya itu, Al-Quran juga mengungkapkan dengan ungkapan atimmu. Sama seperti ketika Al-Quran mengungkapkannya kepada haji, pakai ungkapan atimmu juga. Nah, berdasarkan pemaknaan ini, ketika Allah berkalam, thumma atimmus siyama ilal lail ini, yang diletakkan oleh Allah setelah apa? Setelah penjelasan sebelumnya itu udah terbit fajar, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai kemudian telah jelas benang putih dan benang hitam yaitu fajar, thumma atimmu. Maka Allah mengungkapkannya dengan istilah atimmu. Nah, ketika terbit fajar kan itu barusan mulai gitu. Artinya perintah untuk barusan mulai ini Allah juga mengungkap Allah gunakan di sini dengan kata-kata atimmu. Sama halnya dengan haji juga demikian. Ketika kata atimmu itu belum tentu maknanya itu sudah masuk ibadahnya baru kemudian disempurnakan, tapi tidak, mulai dari awal itu juga boleh menggunakan istilah atimmu. Ini yang menjadi pendapat jumhur ulama, pegangannya juga ayat ini. Sampai di sini Allah Ta'ala a'lam, pendapat yang saya pilih adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya umrah itu wajib bagi yang mampu, ketika dia mampu melaksanakannya, sama seperti haji. Karena kemudian perintahnya tadi kata atimmu ini bukan hanya sekedar menyempurnakan bagi yang sudah masuk dalam ibadah tertentu gitu kan, tapi kemudian kata atimmu ini juga bermakna kewajiban di saat baru pertama kali memulai ini, ketika syarat dan syarat-syarat kewajiban itu sudah terpenuhi. Nah, sampai di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana para ulama berbeda pendapat di sini. Dalilnya sama, ayatnya sama, tapi kemudian cara pandang mereka berbeda, jadilah kemudian dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang seperti ini yang kemudian kita tidak bisa menjadikan sebagai patokan wala dan bara. Wala dan bara ini apa sih? Wala dan bara itu
kesetiaan dan loyalitas kita terhadap kaum muslimin satu dengan yang lain. Dalam artian apa? Kamu pakai pendapat ini, saya musuhi kamu gitu. Nggak boleh yang seperti ini, karena inilah yang kemudian disebut dengan pendapat yang sifatnya perbedaan pendapat yang sifatnya itu khilafiyah ijtihadiyah. Ada dalilnya. Dan kemudian cara pandang mereka dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan dan dibenarkan secara syariat, memang begini kemudian ayat menyampaikan. Demikian kemudian mereka memahaminya. Nah, dalam hal ini seringkali kemudian dalam kajian-kajian kita yang sebelumnya saya sampaikan, pilih yang kemudian lebih selamat, pilih yang kemudian sekiranya dalilnya itu lebih kuat. Akan tetapi bagi pendapat yang kemudian tidak kita pilih, ini kita tidak menjadikan pendapat tersebut salah, tidak menjadikan pendapat tersebut kemudian gugur, dan kita melepaskan loyalitas kita kepada kaum muslimin. Kamu jadi musuh saya nggak mau salam sama kamu kalau kemudian tidak milih pendapat apa yang kemudian pendapat saya pilih. Ini tidak demikian sikap kita terhadap kaum muslimin, dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini dalam kajian tafsir ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalaupun kemudian untuk pengajian ini nanti ada hal-hal yang ditanyakan, nanti bisa tulis di kolom komentar di video ini insyaallah gitu kan. Adapun kemudian nasihat saya bagi kaum muslimin yang bertanya, hendaknya pertanyaan yang kemudian memberikan manfaat bagi diri kita dan kemudian bagi kaum muslimin secara umumnya. Manfaat yang dimaksud ini apa? Manfaat dunia dan akhirat. Yaitu dengan pertanyaan ini, dengan pertanyaan yang diajukan, apakah jawaban dari pertanyaan itu menambahkan kita bertakwa kepada Allah atau tidak? Menambahkan kualitas keibadah kita kepada Allah atau tidak? Menambahkan rasa takut kita kepada Allah atau tidak gitu. Jadi saya nasihatkan untuk bertanya sesuatu yang bermanfaat seperti ini. Adapun kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu tidak ada manfaat, kami mohon maaf gitu kan. Meskipun nanti ditulis di kolom komentar, kami tidak berkenan untuk menjawab, yaitu pertanyaan-pertanyaan nanti yang sifatnya itu memancing fitnah dan sebagainya, terutama kemudian pertanyaan tentang pribadi seseorang. Ini mohon maaf, kami tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semisal seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.